Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang sangat menarik nih. Judul filmnya adalah The Son of Bigfoot. Film ini menceritakan seorang anak yang sering dibully di sekolahnya, tapi ternyata dia adalah seorang anak monster. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat seorang pria berlari masuk ke dalam hutan. Ia kabur dari segerombolan pria berjas yang mengejarnya. Bahkan ia juga ditembaki obat bius dari helikopter. Ternyata pria itu adalah Dr. Harrison yang memutuskan terjun ke sungai agar tidak tertangkap. Dia meninggalkan istri dan juga anaknya yang masih balita di rumah. Hingga 12 tahun berlalu, anaknya bernama Adam tumbuh jadi bocil bermasalah karena suka tidur di kelas. Sehingga ia masuk ke kelas khusus bersama Tony dan juga The Gang yang suka membulinya dengan melemparkan permen karet ke rambutnya. Tapi Adam tidak tinggal diam, dia mengadu ke gurunya. Lalu Adam pergi ke toilet membersihkan rambutnya, tapi percuma, justru membuatnya emosi hingga kakinya membesar. Di situ Adam yang terkejut dan kebingungan menutupinya memakai tisu. Dengan percaya dirinya keluar dari toilet yang tiba-tiba bisa mendengar ejekan orang-orang dari kejauhan, membuatnya panik dan berlari sampai berpapasan dengan Tony. Ia mengikutinya sampai ke lapangan basket, di mana Tony balas dendam sudah diaduin ke gurunya. Setelah itu, Adam yang terluka diobati oleh ibunya yang curiga kalau Adam habis dibully. Tapi dia mengelaknya nih, lalu mengalihkan pembicaraan tentang masalah rambutnya. Jadi si ibu ini mencukur rambutnya hingga rapi. Di pagi harinya, Adam yang ingin berangkat ke sekolah melewati cermin dan terkejut. Terlihat rambutnya tumbuh kembali seperti semula. Dia yang takut ibunya tahu, memotong rambutnya sendiri nih di kamar mandi. Sayangnya potongannya acak-acakan, jadi dia menutupinya memakai topi ayahnya, membuat ibunya teringat tentang ayahnya yang sudah meninggal. Di sisi lain, di perusahaan Hairco sedang ada kunjungan bisnis dari orang Jepang yang dipandu oleh CEO-nya bernama Wallace. Kemudian Wallace ingin memperkenalkan sampo, tapi dengan rekayasa genetik memanipulasi DNA dari makhluk yang berambut lebat. Seperti yang dilakukan oleh peneliti bernama Dr. Billingsley, uji coba menyuntikkan DNA bison pada manusia. Sementara itu, di sekolah Adam yang sedang menunggu giliran dipanggil sama kepala sekolah karena keterlibatannya dengan Tony dan juga The Gang. Ternyata Pak Kepala Sekolah mengembalikan tasnya dan memberinya hukuman diskors dari sekolah, meskipun ia korban dari pembulian. Setelah itu Adam pulang, tapi di tengah jalan dihadang oleh Tony dan kawan-kawan yang menyalahkannya karena mendapatkan hukuman diskors. Sebagai gantinya, Tony mengganggu Adam. Akhirnya Adam berhasil pulang ke rumahnya, namun ia disusul geng Tony yang sudah stay di depan rumahnya. Karena Adam tak kunjung keluar, mereka pergi sambil melemparkan batu ke rumah Adam. Di situ Adam yang mau membersihkannya justru menemukan kotak aneh di bawah tanah, lalu mengambilnya dan membuka isi kotak tersebut. Terdapat sebuah alamat dan surat-surat yang ternyata dari ayahnya. Malam pun tiba nih, ibunya pulang dan terkejut melihat Adam memiliki surat yang ia sembunyikan, lalu memberikan info kalau ayahnya masih hidup di luar sana. Ia membuat Adam sangat kecewa sudah dibohongi selama ini. Dia pun marah dan memutuskan kabur mencari ayahnya dengan menumpang mobil yang lewat. Adam menerima tumpangan truk kontainer yang supirnya siap mengantar sampai alamat yang ia tuju, di mana mereka memasuki kawasan hutan yang sangat lebat. Lalu berhenti di kotak pos yang sesuai dengan alamatnya nih. Tiba-tiba Adam mendengar suara dari kotak posnya, yang ternyata ada tupai membawa lari suratnya dan Adam mengejarnya. Kemudian Pak supir yang terkejut mengecek kamera dashboardnya nih, merekam Bigfoot. Jadi dia melapor polisi namun hanya dianggap lelucon. Tidak kehabisan akal, dia menghubungi organisasi yang percaya dengan Bigfoot yang ternyata terhubung ke Wallace. Lalu Dr. Billingsley menyuruhnya untuk menangkap Bigfoot tersebut, karena bisa jadi DNA-nya ini adalah sumber untuk mematenkan formulanya. Wallace sempat ragu nih, bisa jadi hanya menghabiskan dananya saja. Namun saat melihat foto Adam, ia berubah pikiran. Setelah itu Wallace dan pasukannya segera datang ke tempat Pak supir, lalu olah TKP dan salah satu bawahannya menemukan tas milik Adam. Jadi Wallace mengutus bawahannya untuk mengecek rumah Adam yang tidak menemukan ibunya nih, yang ternyata ibunya sedang di jalan.
Di sisi lain, Adam tersadar dari pingsannya. Ia terkejut ada Bigfoot di hadapannya. Ditambah mengaku kalau dia adalah ayahnya. Di situ Adam tidak percaya sampai ia melihat foto keluarganya terpajang. Jadi akhirnya dia percaya kalau ayahnya memang seorang Bigfoot, yang adalah monster yang bersembunyi di dalam hutan. Alasannya adalah menghindari pemburuan perusahaan farmasi yang ingin menjadikannya tikus percobaan. Lalu Adam mulai khawatir apakah ia akan seperti ayahnya, karena di umurnya yang ke-13 ia mengalami gejala aneh pada tubuhnya. Seperti rambutnya mudah tumbuh, kakinya membesar dan bisa mendengar dari jarak jauh. Yang bagi Adam tidak ada hal baik dari Bigfoot, sampai ia flashback saat ayahnya menyembuhkan kakinya. Terbukti kalau Bigfoot memiliki kelebihan. Lalu ayahnya mulai tutorial nih cara menjadi Bigfoot yang baik. Deep breath. Feels good, doesn't it? Kemudian pelajarannya ditutup dengan berbicara pada binatang, yang Adam juga bisa mengikutinya nih. Lalu berkenalan pada binatang yang ada di sekeliling Bigfoot. Ada burung bernama Steve, pasangan rakun Trapper dan juga Witcha, dan seekor beruang yang pandai berakting bernama Wilbur. Setelah itu datang tupai di awal tadi nih bernama Tina, melaporkan kalau ada pemburu di hutan, di mana Bigfoot dan para binatang memiliki cara tersendiri mengusirnya. Minum Dulcolax, bekerja dengan 3 langkah, bantu lancarkan susah BAB. Dulcolax. Pitera, kulitku mudah terpengaruh oleh cuaca panas. Setelah menggunakan facial treatment essence, sekarang aku tidak terlalu khawatir. Kunci rahasia untuk kulit tampak sebening kristal. Facial treatment essence. Yep, selfie time. Ia membuat Adam terkagum dengan cara kerja sama mereka. Lalu ayahnya ingin menggantikan waktu ayah dan anak yang sudah terlewat, seperti bermain baseball, berenang di danau, dan balapan lari. Lalu kembali ke rumah pohon dan bermain gitar. Di sini Adam membujuk ayahnya untuk pulang, tapi tidak bisa karena pihak Herco selalu mengawasinya. Bahkan sejak dulu saat ia menemukan mutasi DNA dalam penelitiannya. Pihak Herco mengetahuinya jadi mengajak kerjasama, tapi ayahnya menolak. Yang ternyata jadi bumerang nih, penelitiannya dicuri dan keluarganya diawasi. Jadi tidak mau mengambil resiko, akhirnya ayahnya memilih menghilang. Sementara itu ibunya Adam tiba di tempat TKP, di mana ia tertangkap oleh kroconya Wallace, lalu membawanya ke Wallace yang mengancamnya akan mengungkapkan suaminya seorang Bigfoot. Kemudian Wallace membawa ibunya Adam keluar, bersamaan pasangan rakun yang melihatnya, lalu pergi melapor pada Bigfoot kalau istrinya dalam bahaya. Ditambah pasukan Wallace sudah memasuki hutan, yang artinya bahaya bagi Bigfoot. Jadi sebagai tanggung jawab Adam yang akan mengatasinya. Ia bersedia nih dibawa pasukan Wallace ke ibunya. Everything's fine, we can all go home. What is hiding down there? Setelah itu Wallace kembali. Ia memisahkan Adam dan ibunya ke mobil yang berbeda, karena Wallace akan terus bertanya tentang keberadaan Bigfoot. Tapi Adam tidak mau memberitahunya. Jadi Wallace menjadikan Adam umpan untuk memanggil Bigfoot. Yikes! Sayangnya Bigfoot pingsan dari obat bius. Adam mencoba menyadarkannya bersamaan dengan pohon yang tumbang. Datanglah Wilbur menyelamatkannya. Sedihnya ia tidak bisa berbuat apa-apa saat Bigfoot diangkut. Lalu mereka membawa Adam ke tempat yang aman, bersama binatang lain yang siap untuk bermigrasi dari hutan yang rusak. Adam mencegahnya nih. Ia membutuhkan bantuan para binatang untuk menyelamatkan ayahnya. Mereka pun setuju membantu Adam, kemudian mencari tumpuan ke Herco menaiki mobil. Sementara itu di Herco, Dr. Billingsley kegirangan melihat pertumbuhan rambut Bigfoot. Tapi tidak dengan Bigfoot, ia mengamuk dan akan melawan Wallace. Sayangnya tidak bisa, ia tidak berdaya apalagi Wallace mengancam keluarganya. Mau tidak mau, Dr. Harrison ini harus bekerja sama, dan terciptalah formula memakai DNA Bigfoot. Lalu uji coba ke pria yang sebelumnya. What's going on?
Di satu sisi, Adam dan para binatang tiba di Herco. Mereka kebingungan mencari Bigfoot karena areanya yang luas. Lalu Adam mencoba memfokuskan pendengarannya, menemukan ruangan yang tidak bisa dijangkaunya. Ia harus lebih dekat dengan ruangannya, jadi menyuruh Steve untuk mematikan CCTV terlebih dahulu, sambil mereka berjalan mendekati pintu masuk. Oh, shoot. Setelah itu mereka menuju ruangan CCTV untuk melihat keberadaan ayahnya, namun saat ingin ke sana, pasukan Herco keburu datang. Jadi Wilbur menahannya dan Adam mencari cara agar mereka bisa keluar. Get on, suckers! Akhirnya Adam berhasil lolos menemukan ayahnya dan mengajaknya kabur, tapi tidak mau karena ia sudah membuat kesepakatan dengan Wallace. Bahkan di situ ia mengusir Adam. Adam pun keluar melewati kandang para binatang yang tertangkap. Yang dianggap trapper, ia adalah pengkhianat. Tapi tidak berlangsung lama, Adam menyalakan alarm kebakaran. Lalu kembali ke dalam sedangkan Wallace menghubungi bawahannya untuk mematikan alarmnya. Bodohnya, bawahannya justru menyalakan alarm tanda mengungsi, membuat semua orang panik dan berlari keluar dari industri. Begitupun Adam yang mengeluarkan semua binatang. Lalu pergi menyelamatkan ayahnya, yang lagi-lagi ayahnya menolak, jadi Adam mengancamnya ia akan memberitahu kalau dia anak Bigfoot. Karena tidak mau hal itu terjadi, ayahnya pun mengalah. Di satu sisi ibunya Adam heran anaknya belum tiba di rumah, sambil jaga sama dua utusan Wallace nih, yang salah satunya pergi ke kamar mandi dan menemukan rambut lebat Adam. Jadi melapor kepada Wallace dengan mengubah rencana. Sementara itu Adam dan ayahnya menghancurkan industri Herco. Sayangnya mereka justru terjebak di dalam ruangan yang berasap. Mereka mencari jalan lain melalui saluran udara, membawanya keluar ke depan logo Herco. Jadi mereka flying fox ke bawah, tapi sudah ditunggu Wallace dan pasukannya. Di situ Wallace lebih fokus menangkap Adam karena ia memiliki bahan yang ia butuhkan. Dr. Harrison mencoba mencegahnya, tapi ia lemah terkena tembakan bius bertubi-tubi yang memberi kesempatan Wallace menendangnya ke jurang. Adam yang melihatnya begitu marah, jadi dia menembakkan pistol flare gun ke industri yang mengakibatkan perusahaan Herco hancur lebur. Ternyata healer Adam mampu menyelamatkan ayahnya, membuat mereka bahagia nih. Tapi di tengah kebahagiaannya, Wallace mengacaukannya. Tapi ada ibunya nih yang menghentikannya. Akhirnya keluarga Harrison kembali bersama. Pagi harinya, Adam dibangunkan oleh Steve untuk ke sekolah. Lalu Tina menyiapkan odolnya di kamar mandi. Ayah memasak dan Wilbur menjadi karpet hidup yang terempuk. Sedangkan Trapper bermain bersama 5 anak perempuannya. Setelah itu Adam berangkat ke sekolah yang lagi-lagi dihadang oleh geng Tony. Tapi kali ini dia mampu mengatasinya, memanggil seluruh binatang dan menakutinya. Di situ geng Tony kabur terbirit-birit, bahkan ia juga dikerjai oleh anak Trapper yang mencuri baut sepedanya. Di akhir film, Adam mengajak seorang cewek berangkat ke sekolah bersama, membuat adrenalinnya naik sehingga kakinya membesar. Nah, itu tadi alur cerita dari film The Son of Bigfoot. Gimana Sleeper, seru banget kan kisah dari Adam, seorang anak yang ternyata memiliki keturunan dari monster Bigfoot. So buat kalian jangan suka membuli nih, karena kalian tidak tahu yang kalian bully itu bisa saja menjadi bumerang di. Nah kalau di lobby ini seru guys, bisa ketemu sama orang-orang, terus bisa kita kerjain orang jadi bos. These babies can move. I've got really good hearing. Yeah, he is so cute. These have the power to heal, which comes in handy. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita dari kelanjutan film The Son of Bigfoot yang berjudul Bigfoot Family. Nah, yang belum nonton film pertamanya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Film ini menceritakan kelanjutan dari film pertama, di mana si bocah Bigfoot bisa kembali bersama dengan ayahnya yang ternyata seorang Bigfoot. Dan juga dia akhirnya bisa menguasai kemampuan Bigfoot dari ayahnya. Di film ini, keluarga mereka harus menyelamatkan para hewan dari tambang minyak yang mengganggu ekologi hewan. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan seekor kelinci yang diburu serigala di pegunungan Alaska.
Namun pemburuannya ini terhenti begitu melihat ledakan yang ada di lembah. Di sisi lain, ayahnya Adam bernama Jim sudah terkenal sebagai Bigfoot. Sedangkan Adam yang juga Bigfoot masih menikmati kekuatannya, seperti berlari cepat, mendengar dari jarak jauh, skill healer untuk penyembuhan, dan juga kemampuan berbicara dengan binatang. Bahkan skuad binatang ayahnya dulu kini tinggal bersama Adam, layaknya keluarga. Walaupun hanya si ibu yang tidak bisa bahasa binatang. Namun ia dan para binatang kompak nih mendukung Bigfoot menjadi terkenal. Salah satunya menonton acara talk show, menampilkan Jim yang diwawancara tentang asal mulanya menjadi seorang Bigfoot. Lalu dirinya bisa tampil di sini berkat anaknya Adam yang berhasil menemukannya. Membuat Jim bahagia bisa kembali ke rumah. Sedangkan Adam kesal setelah ayahnya yang terkenal jadi jarang di rumah. Ditambah Jim ditawari masuk ke agensi, tapi Jim menolaknya. Padahal Trapper ingin jadi manajernya. Selesai menonton, Adam berangkat ke sekolah, di mana ia ditodong teman serta gurunya karena ingin meminta tanda tangan Bigfoot. Bahkan sampai memaksanya. Adam yang tidak nyaman kabur nih ke toilet. Sayangnya dia tetap diikutin. Untungnya Adam bisa kabur lewat jendela. Bersamaan Emma, perempuan yang disukai Adam, melihatnya jatuh ke tong sampah yang membuat Adam salting. Meskipun begitu, bersama Emma, Adam bisa menceritakan tentang ayahnya yang kini sudah terkenal. Yang menurut Emma ada sisi baiknya nih, karena ayahnya Adam membuat banyak orang bahagia. Tidak berapa lama Adam tiba di rumahnya. Lalu Emma pamit, padahal belum sempat Adam mengajaknya berkencan. Kemudian Adam masuk ke rumah yang dipenuhi stand figur ayahnya untuk iklan, yang membuat Adam heran, apalagi Trapper memainkan game Bigfoot. Selain itu, agensi juga menyuruh Jim nih menandatangani kontrak iklan, yang tentunya Jim tidak mau karena ia tidak suka menjadi populer. Jim hanya ingin bermanfaat bagi orang lain seperti membantu para aktivis, yang menurut agensi itu tidak menghasilkan untung sama sekali, yang membuat Jim marah lalu mengusirnya. Ternyata Jim mendapatkan surat dari Pam dan juga Sam. Mereka ingin mengajak Jim menghentikan ekstrak company di Alaska, dikarenakan produksi clean oilnya dapat membahayakan ekosistem, yang membuat Jim terpanggil. Kurang menarik, membuat Jim penasaran saja, ingin melihat prosesnya langsung. Dia pun diam-diam memakai skill mendengarnya, tapi tidak kedengaran, jadi mendekat ke gerbang. Bersamaan Arlo melihatnya. Kemudian Jim menaiki bukit. Disitulah terdengar ledakan dari lembah, yang membuat Jim terkejut dan refleks merekamnya. Tiba-tiba ada yang menculiknya. Di sisi lain, Adam mengecek vlog ayahnya sudah hilang dari internet. Ditambah ayahnya sulit dihubungi. Apalagi ibu dan skuad hewan serius menonton berita karena mengabarkan Jim menghilang di Alaska. Satu-satunya saksi adalah Arlo. Ia menjelaskan hanya tersisa tasnya Jim yang terkoyak, dan menurutnya itu ulah serigala. Yang kedengarannya aneh nih, karena selama ini Jim berdampingan dengan hewan. Karena tidak masuk akal ibunya mengajak Adam pergi ke Alaska mencari ayahnya. Tapi di situ Adam menyarankan menaiki mobil van saja, supaya Wilbur dan juga Trapper bisa ikut, karena mereka berdua mengetahui alam liar. Kemudian Adam, ibunya, Trapper dan juga Wilbur berangkat. Tidak lupa Adam berpamitan pada Emma lewat telepon, yang membuat Trapper tidak tahan nih meledeki Adam. Hingga tidak terasa perjalanan Adam dan lainnya tiba di Kanada. Lalu identitas dan mobilnya dicek. Setelah aman diperbolehkan masuk nih ke kota Kanada. Kemudian memasuki wilayah Alaska, yang mana pengecekannya sangat teliti. Untungnya mobil Adam aman, jadi diperbolehkan masuk. Ditambah Trapper dan Wilbur tidak ketahuan. Lalu Adam senyum-senyum sendiri karena bertukar kabar dengan Emma, yang membuat ibunya jadi teringat saat bersama ayahnya Adam. Namun sebenarnya Adam mengkhawatirkan ayahnya dan berharap ia baik-baik saja. Singkat cerita, Adam dan lainnya tiba nih di Rocky Valley. Sayangnya jalanan di situ licin mengakibatkan ban mobilnya selip. Ia membuat ibunya Adam tidak bisa melakukan apapun. Tiba-tiba muncullah Arlo, aktivis yang dilihat ibunya Adam di TV. Jadi ia bisa menanyakan tentang suami dan aktivis lainnya. Di sini Arlo menjelaskan sejak Bigfoot hilang, aktivis lainnya jadi takut. Mereka pun pergi. Namun Arlo bisa menunjukkan lokasi Bigfoot terakhir terlihat.
Jadi si ibu mau pergi mengeceknya ke sana. Sedangkan Adam stay di mobil karena ibunya mau memastikan lebih dulu. Jika tempatnya aman, Adam akan dijemput. Mau tidak mau, Adam menurut nih. Untungnya masih ada Wilbur dan juga Trevor. Mereka mengisi waktu dengan bermain. Tiba-tiba datanglah 4 orang menaiki ATV. Lalu menghampiri mobilnya Adam dan mengatakan utusan ibunya untuk menjemput. Karena merasa ada yang janggal, Wilbur keluar dari mobil lalu menyerang mereka. Ternyata mereka adalah petugas ekstrak. Parahnya menembaki Adam dan lainnya dengan obat bius. Di situ Wilbur jadi tameng supaya Adam bisa kabur. Malangnya Adam terpeleset ke jurang, lalu para petugas menganggapnya sudah tewas. Jadi pergi begitu saja, padahal Adam selamat, ia tersangkut di pohon. Lalu mencari jalan keluar, malangnya Adam kedinginan. Syukurnya dia menemukan gua untuk menghangatkan diri. Tiba-tiba muncullah serigala, dia tidak suka melihat manusia. Namun di situ Adam menjelaskan kalau dirinya tidak mau mengganggu dan di sini ingin mencari ayahnya saja. Yang tentunya si serigala tidak percaya setelah melihat rumahnya dihancurkan oleh manusia. Di situ Adam meyakinkan serigala nih bahwa tidak semua manusia itu jahat. Bahkan ia berjanji akan menyelamatkan rumahnya jika serigala membantunya menemukan ayahnya. Untungnya si serigala mau nih membantunya. Di saat yang sama Trevor tersadar dari biusnya, lalu melepaskan bius yang ada di tubuh Wilbur. Sambil menunggu Wilbur sadar, Trevor memakan perbekalan yang dibawa. Sementara itu di tengah jalan si serigala menemukan kelinci yang diburunya. Oh, sure, I get up. Untungnya Adam berhasil nih membiarkan si kelinci kabur. Lalu melanjutkan kembali perjalanan mereka menuju ke belakang bukit di mana sudah terjadi kebocoran minyak. Lalu Adam rekam untuk dijadikan bukti bersamaan dengan drone yang mengawasinya. Kemudian drone itu kembali ke pangkalan, yang mana Adam yakin ayah dan ibunya di sana. Namun si serigala tidak mau ikut dengannya. Mau tidak mau Adam ke sana sendirian. Bersamaan Mandrake baru saja tiba. Di situ Adam mengendap-endap masuk ke kantornya Mandrake, lalu mencuri seragam ekstrak untuk menyamar, sehingga Adam bisa menyelidiki apa yang dilakukan Mandrake. Seperti membanggakan penampilan ala koboynya yang turun-temurun. Kemudian di situ Mandrake masuk ke ruang kendali. Bersamaan Adam mengikutinya sekaligus merekam pembicaraan Mandrake dengan asistennya. Dia laporan kalau dampak dari bom pengeboran minyak di tanah yang beku akan menciptakan ledakan sehingga minyak naik ke permukaan dan menutupi seluruh lembah. Yang tentunya Mandrake tidak peduli. Bigfoot serta para aktivis juga tidak ada. Tiba-tiba HP-nya Adam berdering. Seketika ia kabur. Untungnya di tengah jalan ia bertemu dengan Arlo. Apalagi Arlo menunjukkan jalan pintas. Yang sayangnya itu tipuan. Di situ Arlo memborgol Adam karena sebenarnya ia tentara bayarannya Mandrake yang tugasnya menyingkirkan orang yang mengganggu pengeboran minyak, seperti yang dilakukan Bigfoot. Kemudian Adam dibuat pingsan dan dibawa ke suatu tempat. Di sisi lain, Wilbur tersadar nih dari biusnya, lalu panik melihat Adam tidak ada. Jadi mengajak Trevor untuk pergi mencarinya. Namun sebelum itu, Trevor dan juga Wilbur bekerja sama mengeluarkan mobil dari lumpur. Yang syukurnya seekor rusa ikut membantu. Padahal rusa itu hanya ingin mengusir Trevor dan juga Wilbur. Seketika Trevor dan juga Wilbur kabur nih menaiki mobil, lalu masuk ke kawasan ekstrak. Reach on the bridge. Hey, Wilbur, can you rising to back? Di mana Adam dibawa ke tempat Mandrake. Kesempatan Adam untuk menanyakan apa alasannya menghancurkan alam demi minyak. Yang ternyata Mandrake hanya meneruskan usaha keluarganya turun-temurun demi cuan. Selesai menjelaskannya, Mandrake mendorong Adam masuk ke lubang bekas tambang. Ditambah Adam terhimpit kayu, membuatnya putus asa terjebak di sini. Jadi dia buat video perpisahan untuk orang tuanya serta Emma. Selesai bikin video, Adam memukul kayunya nih hingga ia bisa terbebas lalu mencari jalan keluar. Syukurnya di tengah jalan ia bertemu dengan ibunya. Kemudian mereka mencari Jim yang saat ini ketiban kayu. Karena menimbulkan suara, Adam bisa mendengarnya. Akhirnya mereka segera mendatangi sumber suara itu. Dan benar aja nih, Jim sedang kesakitan karena kakinya terluka. Dengan cepat Adam mengobatinya supaya bisa keluar dari situ.
yang mana sebelum Mandrake meledakkan lembah, yang ternyata pengeboran untuk meletakkan bomnya sudah selesai. Jadi bom itu dimasukkan ke dalam tanah, di mana Adam dan ayahnya bisa mendengar, sehingga mereka menghampiri bom tersebut, yang sialnya sudah terpasang timer dalam waktu 24 jam bomnya akan meledak. Sayangnya tanpa disadari, Adam dan orang tuanya tertangkap kamera drone. Ditambah yang mengendalikan drone-nya adalah Arlo. Dia langsung menyerang Adam serta orang tuanya. Seketika mereka kabur nih sambil menghindari serangan drone, lalu berlindung di dalam lift besi tua. Sialnya lift tersebut talinya diputus oleh drone, mengakibatkan Adam dan orang tuanya jatuh lalu terlempar. Meskipun begitu, mereka harus kabur lagi dari serangan drone dengan menaiki kereta tambang. Oh, Babs, was crazy. There's more. Hebatnya Bigfoot bisa menghancurkan pasukan drone, membuat Arlo dan juga Mandrake marah, sehingga Mandrake mempercepat timer bomnya menjadi 10 menit, lalu mengevakuasi para pegawainya. Sedangkan Adam serta orang tuanya berhasil keluar dari tempat tambang. Saat itu juga Adam mencari sinyal untuk mengupload video tentang Mandrake ke internet. Malangnya rel kereta tambangnya terputus di tengah sungai. Mau tidak mau Adam dan orang tuanya lompat ke sungai yang arusnya deras. Where's your mother? Untungnya mereka semua selamat. Bersamaan pengumuman bomnya akan meledak kurang dari 2 menit saja. Bukannya evakuasi diri, Adam justru mendatangi bom itu dipasang. 60 seconds. Oh no. 10, 9, 5, Yang syukurnya berhasil dihentikan oleh Adam. Namun asisten Mandrake memiliki opsi lain, bomnya bisa meledak jika dipancing bom kecil. Tidak mau melewatkan kesempatan, Mandrake dan juga Arlo gerak cepat nih menuju bom utama dipasang. Sialnya datanglah Trapper dan juga Wilbur menghadang mereka. Ia mengakibatkan bom kecilnya terpental. Untungnya ada Bigfoot yang sigap menangkapnya. Bersamaan Arlo menodongkan senjata. Untungnya datanglah rusa menyerang Arlo, yang mana kesempatan Bigfoot melempar bomnya ke langit sebelum meledak sendiri. Kemudian bersama istrinya menyelamatkan Adam, sehingga keluarga Bigfoot berkumpul kembali. Lalu bersama-sama menyudutkan Mandrake karena polisi sudah datang untuk menangkapnya. Meskipun begitu dia berusaha kabur nih, tapi tidak semudah itu. Datang penghuni lembah seperti kelinci, serigala dan juga rusa yang menghentikannya. Di akhir film, lembah Rocky Valley akhirnya selamat dari bencana ekologi. Dan itu semua berkat kekompakan keluarga Bigfoot. Nah, itu tadi alur